Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukun? Semoga anak-anak ustazah semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kesempatan kali ini kita masih di subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Nah, tahukah kamu siapa lagi pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya? Nah, kemudian bagaimana sifat perjuangan pahlawan tersebut? Kemarin kita sudah belajar tentang kerajaan Tarumanegara, kerajaan Sriwijaya, dan Majapahit. Nah, Pangeran Diponegoro. Nah, perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Nah, perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Nah, Nusantara itu Indonesia. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa, sehingga disebut dengan Perang Jawa. Setelah kekalahannya dalam peperangan era Napoleon di Eropa, pemerintah Belanda yang berada dalam kesulitan ekonomi berusaha menutup kekosongan kas mereka dengan memperlakukan berbagai pajak di wilayah jajahannya termasuk di Hindia Belanda. Nah, untuk memperkuat kekuasaan dan perekonomiannya, Belanda mulai berusaha menguasai kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Salah satu di antaranya adalah Kerajaan Yogyakarta. Pada pertengahan bulan Mei 1825, pemerintah Belanda yang awalnya memerintah membangun jalan dari Yogyakarta ke Magelang lewat Muntilan, mengubah rencananya dan membelokkan jalan itu melewati Tegalrejo. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III, seorang raja Mataram di Yogyakarta. Rupanya pembangunan jalan yang dilakukan Belanda tepat melintasi makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro tersinggung karena Belanda ingin membangun jalan tapi melewati makam leluhur dari Pangeran Diponegoro. Nah, perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut dengan Perang Jawa. Nah, kemudian selanjutnya salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro adalah dalam perjuangannya menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat sadumuk batuk sanyari bumi ditohi tekan pati. Dari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Usaha ini berhasil karena disertai dengan mempelopori, mencontohkan dan memberikan komando yang jelas kepada semua rakyat, khususnya di Pulau Jawa. Tahukah kamu, para pahlawan sering mengalami cedera ketika mereka bertempur melawan penjajah. Nah, mereka mengalami cedera mulai dari cedera yang kecil hingga cedera besar. Cedera olahraga adalah cedera pada sistem otot dan rangka tubuh yang disebabkan oleh kegiatan olahraga. Cedera olahraga merupakan suatu kejadian yang sangat ditakuti oleh pelatih dan atlet. Cedera dapat terjadi akibat trauma akut atau trauma yang terjadi berulang-ulang dalam jangka waktu lama. Biasanya saat terkilir, orang akan langsung berpikir untuk menangani dengan mengurut. Padahal cara tersebut justru bisa membuat luka menjadi lebih parah. Nah, metode sederhana yang dapat dilakukan untuk menangani memar dan terkilir. Yang pertama, bagian tubuh yang mengalami cedera
harus segera diistirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut dan mempercepat proses penyembuhan. Nah, istirahatkan bagian tubuh yang cedera segera setelah kejadian selama 15 menit atau hingga rasa nyeri menghilang. Nah, kemudian metode yang kedua adalah dengan cara siapkan es batu di dalam kantong plastik, kemudian bungkus dengan handuk. Tempelkan pada bagian yang cedera. Nah, cara ini untuk membatasi pembengkakan dan mengurangi nyeri. Nah, kemudian selanjutnya siapkan perban elastis, kemudian lilitan pada bagian yang cedera. Jangan terlalu ketat karena bisa menimbulkan rasa bal atau mati rasa, kesemutan, dan meningkatkan rasa nyeri. Biarkan bagian yang cedera dikompres hingga 24 jam atau sampai nyeri menghilang. Nah, kemudian selanjutnya meninggikan posisi bagian tubuh yang cedera hingga lebih tinggi daripada posisi jantung. Nah, cara ini untuk mendorong cairan cepat keluar dari daerah yang membengkak dan membantu pembuluh darah vena mengembalikan darah dari area cedera ke jantung sehingga mencegah terjadinya pengumpalan darah di area cedera. Nah, kemudian selanjutnya langkah-langkah dalam mengatasi cedera tersebut mulai dari langkah awal sampai akhir. Yang pertama, yang tadi kita sudah jelaskan, istirahat yang cukup. Kemudian kompres dengan es batu atau kemudian langkah selanjutnya diperban, dan yang terakhir meninggikan posisi. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar untuk anak-anak Ustazah semuanya.